wabarakatuh, teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama mari kita berdoa dengan barokahnya Al-Fatihah agar kiranya Allah jadikan kita semua hari ini bisa lebih baik dari hari-hari kemarin, karena memang waktu terus berjalan, semakin bertambah umur, mudah-mudahan semakin bertambah pahala dan ganjaran. Walaupun memang dosa tidak lepas ya, jangan sampai lebih banyak dosa, tapi iringilah ketika kita ada dosa dengan selalu bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa zurriyyati wa abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin wa nakhususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina ikhwanina wa akhwatina khalatina wa ammatina asdiqaina wa akribaina wa li ustadina wa li ustadi ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhususan la Syahim Nuqasim Al-Ghazi summa ila arwahi. Bayangkan wajah ayahanda dan ibunda kita masing-masing, sebutkan dalam hati nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing. Sebutkan juga siapapun orang-orang yang kita cintai, baik suami, istri, calon, ya. Minta sama Allah agar kiranya Allah berikan kita menjadi orang yang bermanfaat buat diri dan orang lain. Dan juga minta sama Allah agar kiranya dikabulkan segala hajat keinginan kita. Niat duduk di Komal ini untuk majlis ilmu, nuntut ilmu. Abi Musa bin Nawar Mishadia binti Abdurrahman Mustari Tamim Asyad Khalifah binti Buddha Haji Ahmad Kamaruddin Atas Bapak Syarif Syuaib Abdurrahman Mailar Ustaz Busnadi Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wa kulli hal wa ni'mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, siapkan penanya, siapkan bukunya. Sekarang babnya yaitu salat berjamaah. Bab tentang salat berjamaah. Bagaimana di sini di Fathul Qarib dijelaskan bahwa salatul jamaah, hukum salat berjamaah bagi laki-laki di dalam salat-salat wajib selain salat Jumat adalah sunnah yang dianjurkan. Hukum ini menurut Imam Abu Syuja'ah dan Imam Ar-Rafi. Jadi Imam Asy-Syuja'ah dan Rafi ini adalah Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim Abdul Qasim Ar-Rafi, seorang ahli fikih dari kalangan madhab Syafi'i. Dia lahir pada 557 Hijriah, memiliki majlis tafsir dan hadis yaitu Ghazrawain, dan juga wafat pada 623 Hijriah. Namanya dinisbatkan kepada Rafi bin Khadij, seorang sahabat. Tapi Imam An-Nawawi berpendapat bahwa hukum salat berjamaah yang lebih benar adalah fardu kifayah. Ya. Jadi kata Imam An-Nawawi, berjamaah itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban bagi seluruh orang, tapi bisa gugur jika ada satu orang saja yang melaksanakannya. Jadi kalau sudah ada yang melakukan, yang lain gugur. Itu namanya fardu kifayah. Itu menurut Imam An-Nawawi. Seseorang makmum masih dianggap berjamaah bersama imam pada selain salat Jumat selama imam belum mengucapkan salam pertama, walaupun makmum tadi belum sempat duduk bersama imam. Jadi walaupun belum sempat berduduk sama imam, imamnya belum salam, imam ini belum salam. Terus dia takbir Allahu Akbar, belum salam, dia niat untuk makmum.
belum salam, walaupun belum sempat duduk, itu dia dianggap ikut berjamaah. Ternyata dia udah salam, tapi kita sudah dapat tuh. Ya sudah dapat pahala jamaahnya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Sedangkan hukum berjamaah dalam salat Jumat adalah fardu ain. Nah, fardu ain, apa itu fardu ain? Adalah kewajiban bagi setiap individu sehingga kewajibannya tidak gugur bila orang lain melaksanakannya. Sama yang satunya ini 350 per itu. Oke. Jadi status berjamaah dalam salat Jumat tidak diperoleh bila kurang dari 1 rakaat. Jadi ini akan dikatakan berjamaah dalam salat Jumat bila sudah mendapati 1 rakaat bersama imam. Jadi kalau dalam salat Jumat itu kalau dia dapat 1 rakaat, mungkin rakaat pertama ketinggal, rakaat kedua dia dapat, maka itu dianggap berjamaah. Tapi kalau sudah tidak dapat, ya tidak dapat, dia tiba-tiba imam udah posisi mau lewatin ruku, ya udah mau lewatin ruku, sudah lewat dari ruku berarti dia sudah tidak dapat 1 rakaat, maka tidak dihitung berjamaah. Itu untuk khusus pada salat Jumat. Ini ilmu, ya ini ilmu menurut kitab Fathul Qarib. Jadi status berjamaah dalam salat Jumat tidak diperbolehkan bila kurang dari 1 rakaat, gitu ya. Jadi kalau dia nggak dapat nih 1 rakaat, maka dia nggak dianggap berjamaah, si kurang. Itu kalau khusus Jumat. Tapi kalau untuk salat yang lain, ya selain Jumat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selama imam ini belum salam, walaupun dia nggak dapat ruku, waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir, walaupun dia posisi nggak sempat dia untuk ikut duduk, ya tahiyat akhirnya, dia takbir, Allahu Akbar, dia tiba-tiba tuh imam udah keburu salam, tapi dia dapat di takbir itu, maka itu dikategorikan sudah masuk jamaah, dapat pahala berjamaah menurut kitab Fathul Qarib. Nah, makmum wajib untuk berniat. Makmum wajib untuk berniat menjadi makmum atau berniat mengikuti imam. Jadi seorang makmum tidak wajib menyebutkan imamnya secara spesifik, nggak perlu. Usolli fardhu isya, ya makmuman, saya niat salat fardu isya, makmum imamnya namanya Hanafi, umurnya sekian, bininya udah pernah nikah 3 kali, ya gitu nggak usah disebut, ya jangan disebut spesifik itu, nggak perlu, paham ya? Takutnya ntar pakai harus semuanya gitu, sholli fardhu isya, ya makmuman, saya imam sama namanya Ustadz Hanafi, pernah nikah, ini umurnya sekian, tinggalnya di sini, bapaknya sini, nggak perlu itu. Nggak perlu spesifik, rumahnya di sini, tinggalnya nggak perlu itu, ya paham ya? Melainkan cukup niat bermakmum dengan imam yang hadir saat itu walaupun dia tidak mengenalnya, ya walaupun nggak kenal, udah saya jadi makmum, ya imam ini yang di depan ini, ya gitu ya. Jika seorang makmum menyebutkan nama imam secara spesifik dan ternyata keliru, salatnya menjadi batal, ya. Ama dia salat Allahu Akbar, suaranya kayak suaranya Ustadz Hanafi, udah saya imam makmum jadi sama Ustadz Hanafi, ternyata bukan saya, itu batal tuh makmumnya, paham ya? Jadi tidak perlu disebut spesifik nama imamnya, pernah kawin berapa kali, nama bininya siapa, anaknya siapa, kelamaan kau, hah? Ngajinya kau terlalu lama itu, kau ngopinya terlalu kental itu, hah? Jadi kalau imam menyebutkan nama imam tapi ternyata bukan dia, itu jadi batal, nggak sah tuh makmumnya tuh. Ya, jadi aku niat bermakmum pada Zaid, orang jika yang berniat seperti ini dan ternyata imamnya adalah Umar, bukan Zaid, maka salatnya sih tetap sah, tapi dia bermakmumnya yang tidak, berjamaahnya yang gugur, salatnya tetap sah. Tapi konteks dalam kejamaahannya dia nggak dapat, ya paham sampai sini ya? Tapi kalau salatnya nggak batal, sah dia salatnya, tapi dia nggak dapat pahala jamaahnya karena imamnya beda ternyata. Sampai sini paham ya? Nah, tapi niat berjamaah tidak wajib bagi imam, sehingga kesahihan mengikutinya dalam salat berjamaah tetap sah, walaupun dia tidak berniat menjadi imam.
Walaupun tidak niat menjadi, kecuali saat sholat Jumat. Kalau sholat Jumat harus pakai imaman lillah ta'ala. Sampai sini paham? Ini menurut kitab Fathul Qarib daripada Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ya. Jadi niat menjadi imam bagi seorang imam adalah sunnah. Akan tetapi jika dia tidak berniat menjadi imam, salatnya dihukumi salat sendirian. Sampai sini paham ya teman-teman. Lelaki merdeka boleh bermakmum pada budak laki-laki. Lelaki merdeka boleh bermakmum pada budak laki-laki. Laki-laki balik juga boleh bermakmum kepada anak menjelang balik. Dia balik, tapi ada anak yang belum balik tapi menjelang ingin balik, terus dia fasih bacaannya, maka di situ boleh. Tapi dia tidak sah bermakmum pada anak yang belum tamyiz. Paham tamyiz teman-teman? Kemarin kita sudah bahas ya. Kalau belum paham bilang, apa itu tamyiz? Apa itu tamyiz menurut para ulama? Tanya kalau nggak paham. Ya. Jadi kalau kita sudah belajar, Wiro Sableng belum paham. Wiro Sableng belum paham. Ngajinya ini sih, apa namanya? Ngajinya loncat-loncat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siap sambil yang sudah hadir, makasih. Dan ini anugerah dari Allah. Bisa hadir semua teman-teman, Masya Allah para guru-guru. Kalau tamyiz ini yang dibilang kemarin kita udah bahas. Tamhiz, kan tamhiz, tamyiz. Tamyiz. Mana ya, apa itu tamyiz? Jadi istilah dalam agama atau konsep syariat merujuk pada nama seseorang seperti kalau umpama kalimat tamyiz ya. Ntar dibilang apa tadi itu dia ngetiknya teman-teman. Saya kadang kalau kadang suka ketawa sendiri tuh. Maaf ya teman-teman. Maaf loh, salah tulis. Iya siap, Lince. Tamyiz, bukan tamyiz. Ini merujuk pada yang konsepnya berbeda, yaitu tamyiz sebagai istilah dalam ilmu fikih berarti kemampuan anak membedakan baik dan buruk. Jadi kalau anak itu bisa membedakan baik dan buruk itu disebutnya tamyiz. Tapi belum balik Ustaz ya, tapi dia disebutnya tamyiz. Ya. Jadi jadi teman-teman, laki-laki balik boleh bermakmum pada anak-anak menjadi, tapi dia tidak sah bermakmum pada anak yang belum tamyiz. Dia belum tamyiz, dia belum bisa membedakan mana baik dan buruk. Kedua, tamyiz dalam ilmu nahwu merupakan kata untuk menjelaskan jenis jumlah atau menekankan satu perbuatan dalam kalimat, itu tamyiz kalau dalam nahwu. Tapi kalau dalam ilmu fikih, tamyiz itu anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, gitu ya, baik, benar dan tidak benar, ya, belum sempurna akalnya, iya, tapi dia tamyiz, kan ada anak yang udah ngerti itu, jadi dia tidak sah bermakmum pada anak yang belum tamyiz. Tapi kalau sudah tamyiz sah, tapi kalau belum tamyiz gak sah, ya. Walaupun dia hafal Quran, tapi dia belum bisa membedakan baik dan buruk. Karena dia mungkin sering dengar lantunan mamanya, bapaknya yang sering. Jadi dia hafal Quran, tapi dia ada anak yang belum bisa membedakan salah benar, baik tidak baik gitu loh. Arti ya? Ya. Orang di mana dia belum bisa membedakan hal-hal benar, salah dan baik buruk, itu tamyiz. Ya, kalau kalimat ada yang mumayyiz, anak yang mumayyiz, ini anaknya yang disebut mumayyiz. Apa itu? Mampu memahami ucapan orang lain, itu mumayyiz. Dia bisa tuh, orang ngomong apa dia nyambung. Ya. Terus mampu menjawab pertanyaan, ditanyanya apa jawab. Tapi sekarang banyak emak-emak gitu nanya aja dia nggak tahu apa yang ditanya, itu masalah. Jangan-jangan mama juga banyak yang belum mumayyiz, belum tamyiz. Canda teman-teman, tapi kan emang kenyataannya banyak yang kayak gitu kan. Emak-emak belum tamyiz, nah belum bisa nanya aja masih nggak ngerti, nanya tuh yang bener kayak gimana gitu kan.
Ya, gitu loh. Jadi mampu bedakan antara manfaat dan bahaya, itu yang dibilang tamyiz. Sampai sini paham teman-teman ya? Nah, mampu membedakan antara baik, yang buruk, serta yang bermanfaat dan yang merugikan, itu namanya tamyiz. Gitu loh. Kalau dalam ilmu nahu lain lagi, kalau itu kan dalam fikih. Jadi kalau dalam ilmu nahu itu biasanya tamyiz adalah kata isim yang dibaca mansab atau berharkat fathah, mansubun, ya, yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar. Ya, dia masih samar tuh. Kalau dalam ilmu nahu disebutnya tamyiz. Jadi nggak jelas dalam sebuah kalimat seperti jenis bilangan. Nah, ketika ada tamyiz kalau dalam nahu itu gunanya menjelaskan jenis. Misalnya aku punya satu kilat harta, menjelaskan bilangan, misalnya aku melihat 13 penunggang kuda gitu loh. Itu dalam nahu nanti biasanya. Ya, atau menekankan satu perbuatan, itu biasanya dalam ilmu kosakata nahu, ya. Sampai sini paham teman-teman? Allah taala alam shawab ya tentang tamyiz. Jadi enggak, kemarin udah diulang, nanti dulu enggak apa-apa sih, mutola'ah, mudzakarah lagi, muhasabah lagi, ya. Supaya semakin paham perbedaan apa itu bermakmum sama orang yang belum tamyiz, maka enggak sah. Tapi kalau Ustaz, saya makmum sama anak saya, tapi anak saya kalau ngobrol nyambung, udah bisa tahu jelek dan tidak bagus, jelek, oh berarti tamyiz dia, walaupun belum balik. Sah berarti Ustaz saya salatnya sah. Kalau memang anak ini paham, ya paham tentang salat, udah belajar, jangan-jangan anaknya lebih pinter karena dia. Tapi ada orang yang anak kecilnya udah Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Jadi atau dia hafal Quran, dia dari kecil, mungkin dari umur 1 tahun, 2 tahun udah sering dengerin, tapi dia belum ngerti, ya baik benar, berarti belum tamyiz. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Supaya saya menjelaskannya lebih teliti dalam hukum tuh nggak sembarangan dan teman-teman bisa lebih paham. Laki-laki juga tidak sah bermakmum sama wanita atau dengan khunsa. Jadi kalau laki-laki nggak boleh bermakmum sama wanita atau sama yang khunsa, yang jadi-jadian, teman-teman ya. Kalau usah di ini, karena akun saya yang pertama itu sedih. Kalau ingat masa lalu ku sedih aku. Gara-gara santriku khunsa diperjelas, aku terbenet permanen. Hilang duitnya itu teman-teman, ya Allah. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Jadi itu ya, gak boleh laki makmum sama khunsa atau sama perempuan. Seorang qari atau orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik itu tidak sah bermakmum pada ummi, alias orang yang buruk membaca huruf atau tasydid dalam surat Al-Fatihah. Ya. Jadi seorang yang bacanya bagus, ya. Ustaz, kalau kita kentut sesaat habis salam tapi belum sempat doa, itu lanjut doa atau enggak usah doa? Ntar ya, nanti kita singkat, kita jawab. Yang penting udah salam. Kalau udah salam tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah ya. Kalau emang mau ambil wudhu bagus ya. Kalau mau doa ya silahkan doa, nggak apa-apa. Tapi salatnya dihitung sudah kelar. Umpama dia barengin Assalamualaikum warahmatullahi, pas belok begini, pret, berarti kan udah batal tuh. Wudhunya batal, bukan salatnya. Kalau salatnya udah sempurna. Karena salat itu adalah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam pertama tadi. Bukan salam kedua. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi kalau mau lanjut doa ya monggo silakan. Tapi kalau emang mau, saya nggak enak, saya berdoa kepada yang maha suci, saya mau ambil wudhu lagi, silakan ambil wudhu lagi. Ya, lalu kita berdoa. Itu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu tentang mengenai masalah seorang yang pinter, fasih, bagus bacaannya, ya menurut Fathul Qarib. Amin, semoga sehat juga semuanya. Jadi yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia dengan baik nih sampai terakhir semuanya bagus, tidak sah bermakmum pada ummi, alias orang yang buruk baca hurufnya atau tasydid dalam surat Al-Fatihah. Maka dia tidak sah kalau bermakmum sama orang yang bindeng. Itu posisinya nggak sah tuh, nggak sah. Kenapa? Imamnya bindeng atau swing. Nah itu jangan gitu loh, jangan. Kalau bisa dia biarkan gitu. Kalau umpama makmumnya swing semua ya udah,
enak tuh. Amin, amin. Ah, seru tuh. Udah, yang fase jangan ikut makmum sama dia. Paham ya? Itulah. Tunggu kelar baru dia bikin jamaah lagi. Dan kebanyakan kan kalau satu masjid itu ini lagi jamaah, dia bikin jamaah lagi. Itu nanti kita akan bahas tuh. Ya, akan kita bahas. Banyak orang yang nggak ada ilmu, dia di masjid itu lagi jamaah, dia bikin jamaah lagi. Ini nanti bermasalah. Ya, dalam kitab-kitab nanti kita jelaskan. Ini di kitab Fathul Qarib kita ikuti dulu tentang mengenai masalah bab tentang bermakmum atau berjamaah. Gitu ya teman-teman. Ketentuan salat berjamaah, Imam Abu Syuja' menjelaskan syarat-syarat bermakmum itu dengan berkata di tempat manapun di dalam masjid seseorang dapat salat mengikuti imam masjid. Itu dalam keadaan dia mengetahui salat imam, baik dengan langsung melihatnya maupun melihat sebagian shaf. Hal tersebut sudah cukup memadai di dalam kesahan bermakmum pada seseorang imam selama posisi makmum tidak mendahului imam. Ya, selama makmum tidak mendahului imam. Ya. Jika tumit makmum mendahului tumit imam, tahu tumit teman-teman? Tumit tahu? Tahu ya, tumit kaki ya? Ya, tumit kaki ya. Jadi tumit makmum nggak boleh mendahului tumit imam. Walaupun dia nempel tapi tumitnya di belakang kelihatan sejajar, selama tumitnya di bawahnya imam, berarti tetap dia dianggapnya sah bermakmum. Ya, itu. Ini yang banyak sekali nggak paham. Apa dek? Hah? Ambil duit. Bapak belum gajian tanggal 1. Iya, gara-gara ada demo itu, jadi nggak bisa Bapak. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada tumitnya tidak mendahului imam, maka statusnya dia tetap sah, dan itu seperti itu, nempel gitu ya. Jika tumit makmum mendahului tumit imam dalam satu arah, salat makmumnya tidak sah. Jadi makmumnya ini nggak sah. Ya, berjamaahnya tidak sah. Tapi salatnya sah nggak sah salatnya. Salat makmum tidak. Dianggapnya di sini ada sebagian mengatakan salat makmumnya tidak sah. Tapi tidak masalah jika tumitnya sejajar dengan tumit imam. Kalau sejajar tidak masalah. Makmum disunnahkan untuk mundur sedikit di belakang imam, tapi jangan sampai dia keluar dari barisan shaf sehingga dia tidak mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Jika seseorang imam salat di dalam masjid, sedangkan makmum salat di luar masjid, tapi posisi makmum dekat dengan imam, di mana jarak di antara keduanya tidak lebih dari kira-kira 300 hasta. 300 hasta itu kurang lebih berarti 133 meter ya teman-teman. Ya, makmum masih bisa mengetahui pergerakan salat imam dan tidak ada penghalang di antara imam dan makmum. Makmum boleh bermakmum pada imam tersebut, jaraknya 300 hasta. Ini dihitung dari ujung terakhir masjid. Ya. Adapun jika imam dan makmum berada di luar masjid, ya, seperti tanah lapang atau bangunan, syarat berjamaah bagi mereka adalah jarak di antara keduanya tidak lebih 300 hasta dan tidak terdapat penghalang di antara mereka berdua. Jadi nggak ada penghalang, tapi kalau ada penghalang berarti dianggap tidak sah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Salat jamak dan qasar. Nah, ini teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Udah paham semua kan, kita pelan-pelan. Ya. Jadi salat jamak dan qasar. Kalau ada yang mau ini tentang masalah berjamaah tadi, ketentuan salat jamaah, silakan tanya teman-teman supaya nggak ketinggalan jauh. Kayak tadi ditanya tamyiz, apa itu tamyiz? Nah, karena ada yang datangnya kemarin ngajinya lewat, ya saya ulang lagi akhirnya. Tapi nggak apa-apa buat mutola'ah, buat mudzakarah, buat muhasabah. Yang sudah tahu jadi semakin tahu. Hasta ya Pak ya, dari imam. Kadang-kadang kita sholat itu lebih dari itu Ustaz. Dan itu kalau nyambung nggak ada masalah. Kalau nyambung orangnya kan Ustaz bilang, kalau dia makmumnya nih dari saking banyaknya, ini kan yang dimaksud itu nggak ada penghalang nih, plong. Ngerti nggak? iya.
Gitu. Ya. Ini pelan-pelan makanya. Tapi kalau umpama jumlahnya banyak, orangnya ratusan, ribuan, walaupun sampai berkilo-kilometer, kalau umpama dia nyambung sama makmum-makmum setelahnya, tidak ada masalah. Ini yang dibahas kalau makmum sama imam. Mungkin makmum sama imam nih, gue lihat, aduh mantan gue tuh yang jadi ini, umpama yang jadi imam gitu loh nih. Ya selama dia bisa ngelihat pergerakan imam gitu, kali dia musuhan sama imamnya. Enggak lah, maksudnya nih ini ngasih, bukan larinya ke situ, istilahnya kalau plong nih, paham ya nih ya. Tapi kalau dia itu bersambung-sambung, walaupun berbelok-belok, ada batas, ada tembok, tapi dia nyambung gitu loh dengan yang lain, bisa yang ini ngelihat ke sini, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, lanjut ya, sudah paham? Lanjut, paham. Lanjut. Bismillah. Lalu salat jamak dan qasar. Orang yang sedang berpergian, musafir, diperbolehkan untuk mengqasar. Qasar itu artinya ringkas. Apa yang diringkas? Yang 4 jadi 2. Bukan yang 3 jadi 1,5. Bukan yang 2 jadi 1. Yang 4 jadi 2. Paham sampai sini? 4 jadi 2. Nah, bukan salat 3 atau 2 rakaat. Nah, kebolehan mengqasar salat ini jika memenuhi 5 syarat. Harus ada syaratnya 5. Catat, ternanya lagi, gimana bisa jamak dan qasar ini? Qasar ini ya, itu ada 5 ketentuannya. Pertama, seseorang tidak berpergian karena niatnya maksiat. Ya. Jadi tidak boleh. Oh, ada Bang Gofur. Jadi seorang tuh nggak boleh berpergian karena niatnya bermaksiat. Dia mau jalan tujuannya, saya mau ketemu dengan sang ini nih, saya mau pergi lu sampai ke Hong Kong atau ke Sulawesi, maka dia nggak boleh qasar. Nggak sah qasar karena niatnya untuk maksiat. Jadi berpergian seperti ingin mencakup, berpergian wajib seperti pergi untuk melunasi utang, berpergian sunnah seperti pergi untuk bersilaturahmi, berpergian yang mubah seperti pergi untuk berdagang, nah, itu boleh. Jadi berpergian karena niatnya bermaksiat itu seperti berpergian dengan tujuan membegal. Gue mau begal nih, mana lu? Dari Sulawesi mau ke Jakarta, gue mau qasar, nggak bisa, nggak sah tuh qasar. Orang yang berpergian dengan niat demikian tidak mendapatkan keringanan qasar, ya, dan jamak dalam salat, nggak dapat dia, karena tujuan niatnya untuk nggak bagus. Tapi kalau niatnya untuk yang mubah, ya, silaturahmi, ya boleh. Ya. Apalagi yang niatnya, saya niat ke Hongkong mau nikahin seseorang, itu berarti boleh tuh. Ya, boleh. Itu pertama. Yang kedua, jarak berpergian mencapai 16 farsah atau 16 farsah itu artinya 83 atau 87 km. Tulis. Jaraknya itu antara 83 atau 87 km. Secara pasti menurut pendapat yang sah, al-asah yang paling sahih. Jarak yang ditempuh saat pulang tidak dihitung. Ya, 1 farsa adalah 3 mil. Ya, 3 mil. Kalau demikian jumlah seluruh farsa di atas adalah 48 mil. 1 mil setara dengan 400 langkah laki-laki. 1 milnya 4.000 langkah 1 mil. Ya, 1 milnya itu 4.000 langkah kaki, 4.000 langkah, 1 mil itu 4.000 langkah laki-laki. 1 langkah kaki, Masya Allah. 1 langkah kaki sama dengan 3 kaki. Yang dimaksud dengan mil adalah ukuran mil Bani Hashim. Orang Bani Hashim tinggi-tinggi. Jangan dihitung pakai Bani Oten nanti. Ya, jadi ini 83 atau 87 km lah kalau kita mau lihat kan, kalau di tol-tol udah ada kilometer tuh kalau di Jakarta. Berarti ini, tapi dia posisinya jarak tempuhnya memang niatnya untuk yang baik. Terus ini syarat kedua. Syarat ketiganya, melakukan salatnya 4 rakaat tepat pada waktunya. Adapun salat yang terlewatkan di rumah, tidak boleh ditambal di tengah perjalanan secara qasar, tidak boleh. Ya. Jadi kayak gitu. Melakukan salat 4 rakaat tepat pada waktunya. Adapun salat yang terlewatkan di rumah,
tidak boleh ditambal di tengah perjalanan secara qasar. Sedangkan salat yang melewatkan di tengah perjalanan boleh ditambal secara qasar saat melakukan perjalanan, tapi tidak boleh ditambal secara qasar di rumah. Saya kasih contoh. Ini ilmu ya, ilmu. Saat teman-teman masih di rumah, teman-teman kan mau dalam perjalanan, tidak boleh, ini udah waktunya zuhur, ya. Nah, teman-teman tuh harus niat untuk berpergian. Nanti udah keluar tuh, udah keluar, berarti dia harus salatnya bukan posisi di rumah. Harus keluarnya udah keluar di area rumah. Baru dia boleh qasar. Sampai sini paham? Jadi enggak boleh, wah ini saya masih di rumah nih, saya mau pergi ke Madura nih. Ya udahlah, ini salat zuhur nih, udah masuk jam zuhur. Terus saya mau salat zuhur sama salat asar saya tarik, itu enggak sah. Dia harus keluar dari area itu, umpama di rest area salat, nah baru tuh dijamak dan diqasar. Dua salat itu zuhur dan asar. Sampai sini paham ya, teman-teman? Yang keempat, berniat qasar salat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi pada saat takbiratul ihram itu langsung niatnya diqasar di situ. Niat tuh. Niat qasar. Kelima, tidak bermakmum dalam sebagian salat pada orang mukim. Jadi dia tidak boleh makmum sama orang yang mukim, yang dia salatnya sempurna. Ada orang mukim. Tepatnya orang yang melakukan salat dengan sempurna, sehingga mencakup musafir yang melakukan salat dengan sempurna. Ya, musafir sama musafir kalau emang dia mau qasar. Jangan sama yang mukim. Sampai sini paham teman-teman? Jadi seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh dan mubah diperbolehkan untuk berjamak, menggabungkan salat zuhur dan asar dengan jamak takdim atau jamak takhir. Boleh seumpama dia itu dalam versi jam 1 nih, dia udah keluar, lalu dia jamak takdim, dia salat zuhur dulu, salli fardhu dhuhri pasran li jam'i takdimi asyri lidzuhri lillahi pasran lillahi ta'ala. Udah salat zuhur 2 rakaat, salam, naik lagi salat asar. Nggak perlu lagi ngomongnya tentang di takdim, nggak perlu. Niat saya salat asar qasar lillahi ta'ala. Niat saya salat asar fardu qasran lillahi ta'ala. Udah salam. Udah, nanti kalau udah sampai ke tempatnya ternyata itu udah asar, nggak perlu salat lagi. Kan kita udah tarik. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Ya. Nah, di sini di Fathul Qarib dijelaskan. Jadi artinya dia boleh menjamak pada waktu manapun yang dia kehendaki. Mau dijamak takdim kan, mau dijamak takhir kan boleh. Kalau jamak takhir berarti dia udah berniat di salat waktunya zuhur, saya mau mentakhir salat zuhur ke asar. Nanti sampai waktunya udah asar, sampai jam 4 umpama, asar jam 3. Sampai kita di kampung itu jam 4. Di rumah seseorang jam 4, kita main ke tempat orang atau ke kampung kita jam 4. Maka posisinya kita itu salat asar untuk menjamak takhir apa? Zuhur pasrar lillahi ta'ala. Jadi salat asar salam 2 rakaat baru kita naik lagi, nggak usah zikir, langsung naik lagi, takbir lagi. Allah, niat saya salat zuhur. Ya, salat zuhur fardu pasar lillahi ta'ala. Salam. Itu jamak takhir. Jadi zuhurnya diakhirkan ke asar. Seorang musafir juga diperbolehkan untuk menjamak salat maghrib dan isya dengan jamak takdim atau jamak takhir. Ya, ini di Fathul Qarib. Nah, syarat jamak takdim itu ada 3. Jamak takdim ada 3. Pertama, memulai salat zuhur sebelum asar, sebelum salat asar, dan mengawali salat maghrib sebelum salat isya. Itu jamak takdim, didahulukan. Seandainya seorang musafir membalik urutannya seperti mendahulukan salat asar, ya,
Jamak yang dia lakukan tidak sah dan dia harus mengulangi salat asarnya setelah salat zuhur jika ingin melakukan salat jamak. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi kalau seumpama jamak takdim berarti lakukan dulu salat zuhurnya, baru habis itu salat asar. Tidak boleh salat asar baru zuhur, tidak boleh. Yang punya waktu. Yang kedua, berniat jamak di permulaan salat yang pertama. Jadi harus ada niat jamak di yang pertama, yang keduanya nggak perlu lagi. Di mana niat jamak dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram salat pertama. Mendahulukan niat jamak atas takbiratul ihram atau mengakhirkannya sampai salam pada salat pertama tidak diperkenankan. Namun berniat jamak di pertengahan salat pertama masih diperbolehkan menurut pendapat yang lebih sahih, yang azhar, yang lebih jelas. Yang ketiga, berkesinambungan antara salat pertama dan salat kedua. Jadi tidak boleh ada jeda. Ya. Langsung disambung. Di mana tidak ada jeda pemisah yang lama di antara keduanya. Jika jeda pemisahnya dianggap lama walaupun sebab uzur seperti tidur, seorang musafir wajib menunda pelaksanaan salat keduanya hingga masuk waktunya. Jadi nggak boleh menundanya. Tapi kalau dia ketiduran, jamaahnya tadi tunggu sampai masuk waktunya, baru dia ngelakuin salat. Ya, seorang musafir wajib menunda pelaksanaan salat keduanya hingga masuk waktunya. Namun jeda pemisah yang relatif pendek menurut kebiasaan umum tidak berpengaruh pada syarat kesinambungan di antara dua salat. Kalau pendek, enggak. Untuk jamak takhir, seorang musafir wajib berniat jamak pada waktu salat pertama, bukan saat melaksanakan salat pertama. Seorang musafir boleh mengakhirkan niat jamak takhir hingga waktu salat pertama, cuman agak noise ya. Jadi saya ulang. Seorang musafir itu boleh mengakhirkan niat jamak takhir hingga waktu salat pertama, cuma tersisa untuk melakukan salat pertama. Ya. Nah, dalam salat jamak takhir tidak ada kewajiban tertib. Ya. Berkesinambungan dan juga tidak juga niat jamak menurut pendapat yang sahih. Itu perbedaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Orang yang mukim diperkenankan untuk berjamak salat tak kala hujan turun. Kalau dia mukim, boleh nggak menjamak? Boleh pada saat hujan turun. Artinya menggabungkan salat zuhur dan asar, ya, salat maghrib dan isya. Jamak salat baginya tidak pada waktu salat kedua, tapi pada salat pertama. Ini semua diperbolehkan jika air hujan sampai membasahi bagian teratas pakaian dan bagian paling bawah sendal, serta memenuhi syarat-syarat dalam jamak takdim yang telah disebutkan tadi. Sampai sini paham ya teman-teman? Harus ada syaratnya tadi. Syarat-syaratnya itu perjalanannya segala macam gitu ya. Nah, syarat lainnya adalah turunnya hujan harus pada permulaan pelaksanaan dua salat tersebut. Hujan yang turun pada pertengahan melakukan salat tidak mencukupi menjadi sebab kebolehan menjamak salat. Ya. Juga diisyaratkan hujan tetap turun saat mengucapkan salam dari salat pertama. Harus tetap turun gitu loh. Baik setelah itu hujan terus turun maupun tidak. Sampai sini paham ya teman-teman? Terus rukhsah itu keringanan. Jadi menjamak salat sebab hujan hanya diperuntukkan bagi orang yang salat berjamaah di masjid. Ya. Atau di tempat-tempat salat berjamaah lain yang jaraknya jauh menurut standar umum. Ya. Standar mana kan gitu. Yang ya. Bukan standarnya menurut kita, tapi menurut keumuman. Sekiranya orang yang berangkat ke masjid atau tempat salat jamaah lainnya terganggu karena turunnya hujan. Ya, sampai sini paham? Paham teman-teman? Sebelum menjurus pada salat Jumat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian teman-teman. Lanjut.
Janjin, lu manggil jin, emang gua jin apa nih? Izin gitu, jangan jin, emang gua jin apa? Belum. Kalau gajian ditunda emosi Ustadznya nih. Kalau gajian nih kerja lagi gajian ditunda emosi aja ngajarin nih. Lanjut. Boleh lah jamaah, tapi jamaahnya sama-sama orang yang posisinya syarat rukunnya sah untuk menjamak dan mengqasar. Niatnya perginya apa? Jalannya kan tadi udah bilang yang mubah. Mubah itu selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Saya jalan-jalan mau pacaran gitu. Nggak boleh. Nggak boleh ada maksiat. Iya, mau anak siapa? Anak orang. Pokoknya jangan sampai ada, kan udah dijelaskan itu. Selama perjalanannya tidak bertujuan untuk maksiat. Itu Allah Ta'ala alam.